Tahukah kamu bahwa di balik legenda anak gadis yang lahir dari sebutir mentimun, tersimpan kisah kelam tentang perjanjian dengan raksasa pemakan manusia? Kisah ini bukan sekadar dongeng anak-anak, tapi peringatan tentang harga dari sebuah keinginan. Tonton sampai habis, karena inilah asal mula pertarungan abadi antara Timun Mas dan Buto Ijo. Di tengah hutan lebat yang diselimuti kabut pagi, berdiri sebuah gubuk tua milik seorang janda miskin bernama Mbok Srini. Hari-harinya sunyi, hanya ditemani angin dan suara burung hutan. Namun di balik kesepiannya, tersimpan doa yang tak pernah padam. Doa untuk memiliki seorang anak, untuk menemaninya di usia tua. Mbok Srini sejak dulu sangat ingin punya anak. Namun, impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Ditambah lagi, sekarang ia tidak memiliki seorang suami. Kemungkinan ia memiliki anak pun tentu saja menjadi hilang. Mbok Srini hanya bisa menunggu keajaiban menghampirinya agar ia bisa memiliki anak. Mbok Srini selalu berdoa pada Tuhan tiap pagi, siang, dan malam hari agar Tuhan bisa melihatnya dan mengkaruniakan Mbok Srini seorang anak. Suatu hari, doa itu terjawab. Dari balik kegelapan hutan, muncul sosok raksasa hijau mengerikan, Buto Ijo. Tubuhnya sebesar pohon kelapa, kulitnya hijau lumut, dan matanya menyala bagai bara api. Ia menawarkan sebuah kesepakatan. Mbok Srini akan mendapatkan seorang anak. Asal kelak, anak itu diserahkan kepadanya saat sudah dewasa. Dengan hati yang bimbang dan putus asa, Mbok Srini menyetujui perjanjian itu. Buto Ijo menyerahkan sebuah biji mentimun berwarna keemasan dan menghilang ke dalam kabut. Saat kembali ke rumah, Mbok Srini menanam biji timun itu di ladang rumahnya. Mbok Srini merawat biji timun itu dengan sangat baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah, dan tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun spesial ini menjadi semakin besar, lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan, terlihat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Srini memetiknya, dan saat dibelah, ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama Timun Mas. Mbok Srini merasa sangat senang, sehingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa, ia akan memberikan bayi ini padanya suatu hari nanti. Mbok Srini membesarkan Timun Mas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun Mas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas, tangguh, dan berhati baik. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Hari yang dijanjikan pun tiba, dan dari balik hutan yang pekat, terdengar langkah berat mengguncang bumi. Buto Ijo datang menagih janjinya. Dengan penuh kasih, Mbok Srini menyerahkan 4 benda pusaka pemberian pertapa, biji timun, jarum, garam, dan terasi. Gunakan ini saat kau dalam bahaya, katanya. Maka dimulailah pelarian besar Timun Mas. Hutan bergemuruh saat Buto Ijo mengejarnya. Timun Mas menabur biji timun. Seketika muncul ladang timun yang lebat dan menjalar, menghambat langkah sang raksasa. Namun Buto Ijo merobeknya dengan mudah. Ia menabur jarum, menjelma menjadi hutan bambu tajam. Buto Ijo terluka, tapi tetap melangkah. Kemudian garam dilempar, tanah berubah menjadi lautan luas yang bergolak. Namun raksasa itu tetap berenang dengan amarah membara. Saat napas Timun Mas hampir habis, benda terakhir pun dilempar. Terasi. Sekejap, tanah berguncang, dan lautan lumpur panas menyembur dari bumi. Buto Ijo terjerat di dalamnya. Tubuhnya meleleh oleh panas bumi, lalu tenggelam bersama raungan terakhirnya. Langit kembali tenang, hutan kembali sunyi. Timun Mas berdiri di tepi jurang, menatap cahaya mentari pagi yang menembus pepohonan. Ia menangis haru, bukan karena takut, tapi karena telah lahir kembali. Sebagai anak yang bebas dari takdir kelam. Sejak saat itu, nama Timun Mas hidup dalam legenda. Kisah tentang keberanian seorang gadis melawan takdir dan ketamakan. Kisah yang terus diceritakan di setiap penjuru Nusantara. Dan inilah kisah yang mengingatkan kita bahwa bahkan dari kesederhanaan dan ketakutan bisa lahir keberanian yang abadi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang suka sejarah dan legenda Nusantara. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di AI Creation.